Polri tercoreng akibat perbuatan oknum polisi di Lombok Timur yang nekat menembak mati rekan kerjanya. Motifnya adalah masalah pribadi. Tersangka cemburu karena korban sering berkomunikasi dengan sang istri. Aparat penegak hukum berbaju coklat ini ramai berkumpul di sebuah TKP pembunuhan perumahan Gria Pesona Madani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pembunuhan bukan dari warga sipil, melainkan dari internal Polri. Ya, institusi Polri tercoreng oleh oknum yang tak bisa menjaga marwah penegak hukum. Pasalnya salah satu anggota Polres Lombok nekat menembak mati rekan sesama polisi. Korban bernama Bribtu Hairul Tamimi berusia 26 tahun yang tewas dengan luka tembak di bagian dada. 2 selongsong peluru dari senapan serbu perorangan SS V2 Sabara juga ada di TKP. Temuan jasadnya pertama kali didapati oleh rekan korban yang juga polisi karena ingin mengantarkan ponsel korban yang tertinggal di kantor. Kala itu Bribtu Hairul sedang izin pulang untuk mandi usai berolahraga di lingkungan Mapolres. Terjadi kasus penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri kepada rekan kerjanya. Ya. Dari laporan tersebut, pelaku saat ini sudah kita amankan di Satreskrim. Suasana duka mengiringi pemakaman korban di kampung halamannya Desa Gontoran. Prosesi pemakaman jenazah secara dinas kepolisian dipimpin langsung Kapolres Lombok Timur sebagai inspektur upacara. Keluarga tak menyangka korban harus pergi bukan karena gugur dalam tugas, tapi karena dendam seseorang. Kalau kesehariannya alhamdulillah terhadap rekan-rekannya tempat kerja maupun di rumah tidak pernah melakukan yang membuat kecewa lah gitu. Adik ini juga aktif di kegiatan sosial. Kami keluarga berharap diberikan hukuman yang setimpal lah. Cemburu menjadi motif kuat pembunuhan terjadi. Tersangka yang berpangkat Bribka berusia 38 tahun itu berdalih kesal karena korban ditengarai sering berkomunikasi dengan istrinya. Dalam mendapatkan senjata untuk melancarkan aksinya itu, tersangka juga telah menyalahi prosedur yang berlaku. Yang bersangkutan ini mengambil senjata sendiri karena waktu itu yang bersangkutan sedang piket dengan alasan dengan temannya untuk melaksanakan patroli. Yang bersangkutan membawa senjata dan hal itu sebenarnya melanggar dari prosedur yang ada. Selain pemecatan dengan tidak hormat, tersangka juga akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nauzubillahimin dzalik. Ini yang namanya cemburu buta membawa sengsara. Udah capek-capek masuk polisi gitu, akhirnya harus dipecat secara tidak hormat, kemudian pidana juga sudah menanti di balik jeruji besi. Lalu Ustaz, seringkali memang perasaan kita campur aduk ya kalau kita lagi dirundung rasa cemburu. Nah, ketika sedang dilanda perasaan seperti itu, sebaiknya apa yang harus kita lakukan Ustaz sebagai seorang muslim? Ya Mbak Pratiwi, emosi merupakan salah satu dari potensi yang sangat besar untuk manusia. Karenanya diarahkan kepada yang positif, bukan diarahkan kepada yang negatif. Apalagi sampai menyakiti, menghilangkan nyawa seseorang, na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad SAW pernah dalam satu peristiwa, beliau dipaksa atau ditarik bajunya sampai ada bekas di lehernya. Kemudian sahabatnya ingin memukul sahabat yang tadi memaksa menarik baju Nabi SAW. Kemudian Nabi tersenyum. Kata Nabi, apa yang dia minta? Dia meminta beberapa makanan, wahai Nabi. Berikan makanan itu kepada dia. Hasil dari apa yang dikatakan dan disikapi oleh Nabi, malah sahabat itu kemudian memohon maaf kepada Nabi SAW. Awalnya ia begitu kesal dengan Nabi karena ia ingin mendapatkan sesuatu makanan dari Nabi.
pada Nabi sedang ada tugas, sedang ada pekerjaan. Namun karena Nabi mendiamkan, Nabi tidak tersulut emosinya, maka sahabatnya malah menjadi baik. Sahabatnya malah menjadi tersadarkan, ya Allah, tadi aku telah berbuat sesuatu yang menyakiti Nabi Muhammad SAW. Dari hadis ini kata para ulama, sesungguhnya emosi itu manakala tidak dikendalikan, maka dia akan liar. Cara mengendalikannya yang pertama adalah mengingat bahwa semua perbuatan kita pasti dicatat oleh Allah. Sudah ada dalam catatan malaikat Allah. Ya Allah, kalau hamba melakukan ini, hamba akan mendapatkan catatan buruk. Maka mengingat bahwa Allah selalu bersama kita, itu juga cara agar emosi itu kita salurkan pada hal-hal yang positif saja. Atau juga dikatakan berdasarkan hadis ini bahwa sesungguhnya manakala kita tersulut emosi, maka segeralah kita memohon perlindungan kepada Allah, atau kita segera berpindah lokasi kita. Tadinya berada di lokasi A, kita pindah ke lokasi B. Kalau tadinya berdiri, maka kita duduk. Duduk masih emosi saja, masih ada luapan emosi, maka kita berbaring. Berbaring masih juga, maka kita tidur. Kenapa? Karena ketika berdiri, biasanya luapan emosi lebih tinggi. Tapi ketika duduk akan berkurang, apalagi kalau berbaring, apalagi kalau tidur, insya Allah itu akan mengurangi luapan emosi. Apalagi kita tahu bahwa sesungguhnya berita-berita dari orang, berita-berita yang ada di handphone kita itu belum tentu benar. Kita yakini insya Allah istri kita, suami kita, anak kita, sahabat kita tidak mungkin melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Keyakinan itulah yang menguatkan bahwa kita tidak akan melampiaskan emosi kita pada hal-hal yang negatif. Tentu sangat merugi ini. Ia sudah berada dalam kepolisian dan tentu ini satu amal yang sangat mulia, profesi yang sangat mulia, namun dicederai karena ia terluap emosinya, tidak menahan emosinya, padahal belum tentu bahwa yang terjadi itu adalah sesuatu yang betul-betul terjadi. Jangan-jangan itu ada pihak lain yang hendak memperkeruh suasana persahabatan kita. Untuk itu ada setan yang dikatakan di surat Al-Baqarah yang kerjanya adalah untuk menghembuskan benih-benih permusuhan antara dua yang bersaudara. Ini dihembuskan supaya ini tidak suka, ini juga benci, luapan emosinya akan menggebu-gebu. Maka ada setan yang memang kerjanya membuat seseorang tidak akur. Untuk itu, bagaimana kita selalu mampu menahan emosi kita, mampu untuk menunda emosi kita atau kita melampiaskannya pada hal-hal yang positif. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita, ingatlah bahwa perbuatan ini perbuatan tercela, ingatlah pula bahwa ada setan yang mungkin akan menghembuskan perbuatan-perbuatan yang tercela tadi, atau kita segera berwudu, kita segera berpindah dengan aktivitas, kemudian kita segera beraktivitas yang lain. Kita tidak mengikuti apa-apa yang disampaikan di dalam handphone kita. Sudahlah, kita anggap itu sesuatu yang berlalu saja. Kita jalankan aktivitas kita jalankan profesi kita terus menjalankan apa yang baik untuk diri kita, maka yang buruk-buruk itu akan tertinggal dari diri kita, insya Allah. Masya Allah, sebenarnya begitu banyak hal ya Ustaz yang bisa kita kerjakan untuk mengalihkan atau supaya emosi kita ini tidak tersalurkan begitu ya Ustaz ya. Salah satunya adalah dengan lebih baik tidur daripada kita harus mengeluarkan energi negatif kita. Kita ke informasi selanjutnya.